apa? Begini, gantian kita bicara. Begini, jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, Anda bicara, saya enggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan. Bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab. Ini intimidatif. Oleh Bang Andre, Bang. Tidak Ini intimidasi. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan Bang. Ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo. Dan Gak viral ya waktu itu ya Bang ya? beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. TV One ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang. Ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Gitu loh. Itu that's point, itu sejarah. Gitu. Bang Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi menhan. Begini loh Mas Gondre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke? Bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat. Itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang, juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa? Ciptaker, itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya terus. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan, ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa, sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Kita harus akui polarisasi itu ada, sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik, ya. Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri, terjadilah persatuan. Dan alhamdulillah persatuan ini sebentar gantian dulu bicara. Persatuan ini yang menjadi modal besar kita. Selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi, dan kita ada pastian perang Rusia dan Ukraina yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre. Ini modal Kita besar. poinnya saja. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik dilakukan Prabowo dan Jokowi. Terima kasih. Ya, berhentilah dramatisasi. Tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi. Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain. Menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah. Lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi Bapak seperti ini.